Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Rizwan Arif dari Forum News Network. Banyak yang penasaran nih pasti ya soal laporan harta kekayaan dari Pak Rafael Rafael Alun Trisambodo. Ini yang pegawai Dirjen Pajak yang bikin geger gitu ya. Dan yang rame itu yang orang bingung, katanya dia sudah melaporkan, kata Pak Mahfud sudah dicurigai itu oleh PPATK sejak tahun 2012 gitu ya. Tapi kenapa berlanjut sampai sekarang, baru sekarang ribut-ribut seperti ini. Dan kemudian ketua KPK pada waktu itu Abraham Samad juga bilang dia nggak dapat laporan itu. Begitu juga dengan Bambang Wijayanto. Nah, saya juga baca ini wakil ketua KPK berikutnya di periode 2015-2019 Bang Saud Situmorang itu juga mengaku dia tidak tahu soal itu. Makanya coba saya ajak ngobrol Anda dengan Bang Saud Situmorang. Salam Bang. Halo, salam. Apa kabar? Horas. Horas. Ya, Bang, ini gimana ceritanya sebelum kita ngomong detail ya soal LHKPN itu barang ini diapain sih oleh KPK itu gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan cerita ini kalau dari perspektif Bang Saud? Ya, memang satu gambaran bahwa bedanya itulah konsep dipakai waktu pertama kali reformasi tahun 99, kemudian adanya undang-undang mengenai anti KKN, kemudian kan berdirinya KPKPN ya. Terus KPKPN itu berubah menjadi setelah Undang-Undang KPK 2002, kemudian bentuklah bahwa di bawah KPK itu ada Direktorat LHKPN. Jadi secara umum kalau by instrumen itu mulai dari tahun 99, kemudian 2002, 2016, tahun 2020 itu KPK sudah bikin keputusan bagaimana cara melaporkan harta kekayaan. Mulai dari tahun 2005 itu ada, kemudian 2016 kita ubah menjadi ILHKPN, orang bisa pakai submit lebih cepat lagi gitu segala ya. macam ya. Terus kemudian tahun 2020 ini diubah lagi bahwa nanti akan masuk ke detail-detail, tidak hanya menyangkut anak ya, tidak menyangkut satu, menyangkut anak dan lain-lain gitu ya. Menurut saya detail-detail itu juga belum masuk gitu ya. Termasuk detail-detail seperti apa kalau ada umpamanya laporan resmi di luar PPATK ya. Kalau umpamanya sudah pejabat itu menurut ketentuan sebelumnya itu sebelum dan sesudah menjabat. Kemudian tahun 2016 itu diubah menjadi setelah dan sebelum itu diganti menjadi setiap tahun. Setiap tahun itu bulan-bulan sekarang ini harusnya mereka sudah mulai lapor. Makanya kemarin kan dibilang ke Menteri Keuangan sampai bulan ini baru berapa ribu belum lapor, mungkin masih ada waktu. Jadi maksud saya perubahan-perubahan itu untuk membuat laporan atau aset declaration ini menjadi lebih clear gitu ya. Buat Indonesia itu nggak masuk ke detail-detailnya. Nah, ini yang menurut saya agak berbeda dengan orang di dalam negara lain dalam konsepnya, katakanlah Malaysia, katakanlah Singapura, atau kemarin kita berdialog dengan negara Ukraina. Ya, mereka paparan ya. Di dalam paparan itu ya memang saya lihat mereka mencantumkan dengan sistem integritas nasional atau national integrity system. Ya kita juga ikut di situ bahwa sebenarnya korupsi itu tidak hanya ditangani oleh KPK, ditangani oleh badan-badan lain untuk membangun integritas nasionalnya. Nah, termasuk dalam kaitan bagaimana menata integriti data yang diserahkan ke kita ini gitu. Nah, oleh sebab itu ketika periode-periode saya sebelum di sana itu beberapa kali saya beberapa disposisi tertulis dan ke direktoratnya itu selalu bicara agak sedikit high tension gitu ya. Kalau dia bilang sih itu laporan-laporan itu diklarifikasi, kalau dia dapat mobil sekian tuh mobil dari mana harus berani tanya gitu kan. Tapi selalu biasanya itu hanya normatif saja. Saking normatifnya kalau memang benar PPATK sudah lapor itu tahun 2012 kok sampai saat ini belum. Nah, itu menjadi aneh lagi, walaupun di periode 2015-2019 saya termasuk yang saya sangat memperhatikan ini. Saya bikin paling sebel ini karena memang kayaknya sangat normatif gitu loh, sehingga kemudian saya selalu mengatakan orang-orang yang korupsi itu kalau dilihat itu memang lapor LHKPN semua. Coba deh dilihat, semua lapor. Ya kan? Jadi itu indikasinya kan bikin sebel. Kamu itu setiap orang lapor jangan didiemin, saya bilang datangin, cek.
Itu beli mobil baru kemarin dari mana uangnya? Gitu aja. Palingnya kan dia tobat gitu ya. Nah, bedanya lagi dengan ya Ukraina yang kemarin kita ngobrol itu mereka supir aja harus ngelapor. Nah, Supir kita kan supir baru pejabat maksudnya ya. ya supir pejabatnya. Hmm. Jadi kan itu kan pengalaman kan kita kemarin kasus di Polri kan pangkat yang paling tinggi nitip ke pangkat yang paling rendah kan. Ya, 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 Jadi ya. itu satu sisi lain lagi LHKPN ini jangan dianggap dari eselon 1 atau mulai dari bintara ke atas atau kolonel ke atas. Semua pegawai negeri punya potensi untuk jadi gatekeeper di situ. Nah, ini terbukti gitu. Nah, sisi lain adalah di luar LHKPN-nya ada laporan PPATK. Laporan PPATK itu LHA, laporan hasil analisis. Itu sebenarnya laporan yang udah mateng, Mas. Saya Hmm. beberapa kali menggambar ulang yang dibuat oleh PPATK itu mateng banget ya. Kita tahu ini orang yang sering aktif kolegialnya di KPK itu juga harus paham, nggak bisa keinginan saut aja gitu kan. Jadi Hmm. maksud saya ini banyak persoalan yang menurut saya kita harus beresin secara detail kalau kita mau bicara sistem integritas nasional kita gitu ya atau national integrity system kalau yang kita bangun. Jadi nggak hanya berdiri di pajaknya saja, tidak hanya di PPATK-nya saja, tidak hanya di kementerian lain saja. Jadi kalau memang kita mau apa namanya komit dengan apa namanya berpikir mengenai LHKPN ini, benar idenya pencegahan, tapi Anda berpikir itu mesti penindakan. Jadi harus masuk ke detail-detail yang saya bilang itu. Kalau saya berpikirnya penindakan kan kayak curiga terus. Ini orang kemarin nambah nih tahun ini mobil nambah 2 nih. Ini dari mana gajinya berapa? Tanyain panggil ke rumah ibu dari mana? Oh enggak ini aset orang tua. Kemarin orang tua dapat arisan. Oke jelasin nggak apa-apa gitu loh. Kita nggak boleh curiga juga kan. Bisa juga dia tiba-tiba menang lotre kayak apalah gitu ya. Tapi yang paling penting adalah dia klarifikasi. Nah, itu yang dilakukan negara lain, klarifikasi itu ada, termasuk yang dilakukan yang kemarin kita diskusi dengan Ukraina itu. Jadi mereka mengklarifikasi itu. Kalau di kita nggak Fokus ada ya itu. tidak terlalu intens, hanya dikaitan nanti kalau ada muncul case-nya. Jadi nggak semuanya klarifikasi. Jadi kalau ada case, sebenarnya udah lapor ya LHKPN, tertahu kemudian ada laporan hasil PPATK ya, laporan hasil analisis mereka ya, kemudian mereka mengklarifikasi. Itu pun ya karena kita anggapnya klarifikasinya seperti kayak pengaduan masyarakat, jadi dimulai dari bawah gitu. Padahal sebenarnya kalau saya sependapat yang disampaikan beberapa orang belakangan ini bahwa LHA-nya dari PPATK itu sebenarnya itu barang matang dan itu sebenarnya sudah bisa masuk ke penyidikan dan sense-nya mereka begitu. Saya beberapa kali berkunjung ke PPATK, ketemu dengan analisis-analisis muda itu ya, mereka waduh detail banget, pakai peralatan juga banyak ya, banyak pakai teknologi, pakai big data dan seterusnya. Jadi data yang mereka berikan itu data yang udah matang itu, yang sebenarnya kita mau TPPU kan atau seperti apa sebenarnya bisa, karena kan LHKPN yang tidak sesuai, terus kemudian adanya laporan PPATK yang kemudian berpotensi ada yang mencurigakan dan seterusnya. Which is PPATK juga sumbernya kan selalu dari bank yang tidak sesuai dengan profilnya. Jadi itu aja sudah matang untuk kemudian didalemin, untuk kemudian bisa apakah itu. Jadi jangan pikir predicate crime, Ibu Yenti ini paling nggak suka kalau bicara predicate crime ini. Jadi artinya mesti kriminalnya dulu gitu loh. Iya kan? Jadi ini panjang ini Mas. Kemarin juga Oke. debat waktu dengan Ukraina ini mereka bilang, oh kita perlu undang-undang perampasan aset Pak Saud. Enggak juga, lu pakai aja undang-undang TPPU juga bisa. Perampasan aset kapan selesainya? DPR kapan mau menyelesaikan undang-undang perampasan aset? Berapa tahun? Karena dia bagian Oke. dari target. Mereka mikir begitu kan. Jadi dengan Ya. yang ada sekarang aja sebenarnya kita bisa Mas untuk intens Oke. asal ya berani gitu. Sebelum sebelum kita ke yang gede-gede gitu, kita fokusin kan karena yang lagi rame soal Rafael Alun Trisambodo ini ya. Kan dia Pak Mahfud menyebutkan bahwa sejak tahun 2012 itu sudah dicurigai oleh PPATK. Artinya PPATK mencium itu. Nah, kemudian pertanyaannya gimana sih prosesnya? Kan PPATK ini kalau setahu saya kan dia ini memberikan analisis dan kemudian memberikan kepada para aparat penegak hukum. Dalam hal ini artinya KPK, kepolisian dan kemudian kejaksaan agung gitu ya Bang Saud ya. Ya APH, Ya, normatifnya ke APH ya. ya penegak hukum. Nah Ya. setelah kan tadi Anda bilang bahwa ini barang sudah matang gitu. Nah barang matang ini dikemanain kok sampai tahun 2012 baru sekarang ributnya gitu. Nah itulah saya bilang kalau kita mau jadi pembenaran bisa jadi nggak prioritas, bisa jadi Oh. dianggap ada yang lebih.
abang yang lebih paten dari barang ini, ya kan gitu kan. Oke. Ya kan Hmm. bisa aja gitu sehingga tidak ada perintah dari pimpinannya. Kalau gua mah pastilah gua ingatlah disposisi gua itu seperti apa. Sekecil apapun bila pun $1 gua penjarain kok. Apalagi gede-gede kayak Nggak gitu kan. masuknya kemana ini kalau ke KPK ini barang seperti ini? Oh, kok biasanya selalu masih memang masuk ke Dumas, Mas. Biasanya tapi kalau yang dari apa namanya dari PPATK itu PPATK? ke pimpinan. Ke pimpinan Oke. nanti diperintahkan untuk dalemin ini, kejar ini, kembangkan ini. Nah, tapi kadang-kadang kan ya itu kembali lagi ya bisa kita pahami, kadang-kadang kita bisa justify karena saya berada di sana berapa lama. Memang kadang pekerjaan itu terlalu banyak dibandingkan Oh. Hmm. dengan kapasitas kerjanya. Lalu bayangin aja Mas berapa ribu pegawai, berapa ribu apa namanya eselon 1, eselon 2 dan seterusnya. Dengan jumlah pegawai yang kayak begitu ya kan, kita bisa Ya. pahami kurang. Nah, oh Ya, jadi jadi ini kemungkinan skala prioritas gitu ya dianggap Pak ini katakanlah bukan big fish lah pada waktu itu kira-kira gitu ya. kalau saya anggapan pribadi saya iya, tapi kalau umpamanya saya mungkin waktu itu membaca laporan ini, saya pikir itu nggak ada urusan prioritas atau enggak. Hmm. Ya kerjakan secepat mungkin gitu aja. Ya, mungkin itu bedanya value creation setiap orang kan. Jadi Hmm. maksud saya bisa dipahami akhirnya kenapa mundur-mundur sampai kalaupun di 2012 mundur sampai ke sekarang ini akhirnya berkelarutan berkepanjangan pada bagian tiap tahun dia melaporkan itu yang saya bilang waktu saya beberapa kali ketemu dengan direktur LHKP ini kamu itu datangin rumahnya kejar itu dari mana itu dapatnya gitu jangan Hmm. didiemin gitu kan tapi selalu orang kan selalu berpikir predicate crime dulu mesti ada kriminalnya dulu baru dicurigain yang enggak terus apa gunanya dong PPATK itu bahwa dia Hmm. masuk tuh di unsur-unsur apa namanya warningnya gitu, ke di unsur-unsur suspicious transaction-nya kan gitu kan. Dari suspicious itu kita harus mulai melakukan sesuatu. Jadi Ya. sekali lagi pertanyaan Mas Ru, bisa jadi memang tidak prioritas, tapi kemudian Hmm. lupa gitu. Ah, ini Oke. orangnya udah, Nah, akhirnya normatif normatif gitu loh. ya, ya, Oh ya, ini orang yang ya. kemarin dia kok gitu ya gitu. Nah, ini Jadi pertanyaan ya penting juga ini ya, Bang Saud kan gini. Ini kan orang banyak sebenarnya sejak awal orang curiga bahwa nggak ada tuh pejabat yang jujur ngelaporin harta kekayaannya. Justru malah ada yang ngomong Raul ini, si Rafael ini aja yang lugu, dia ngelaporin sampai lebih paling gede, paling paling besar di Direktorat Jenderal Pajak gitu. Meskipun dia pun lugu, tetapi orang juga begitu sekarang jadi terpana gitu lihat ternyata harta yang dia laporkan tuh banyak banget. Nah, jadi orang ada pembenaran. Benar nggak itu bahwa sebenarnya mayoritas orang itu tidak jujur dalam melaporkan LHKPN-nya? kalau by definition kan itu biasanya itu bisa bisa lebih besar 3 kali 10 kali dari yang dimiliki yang Ya. disembunyikan itu selalu begitu memang Hmm. nggak semua dan buktinya kan kemarin ternyata ada rumah di Manado rumah di ini kan muncul semua tuh Hmm. Hmm. yang kemarin beberapa hari jadi itu kan nggak disebutkan juga umpamanya gitu ya jadi maksud saya memang orang cenderung menyembunyikan itu sudah pasti gitu dia Hmm. udah pasti tahu lah. Walaupun sebenarnya kalau saya bilang kenapa itu bisa terjadi, bisa jadi karena memang ini LHKPN ini kadang-kadang nggak diisi sendiri orang yang bersangkutan gitu. Hmm. Makanya kalau bisa itu biasanya tuh bukan biasanya kita sarankan bagaimana kebiasaan jelek itu coba diisi sendiri supaya dia ngerti itu bahwa saya ngisi sendiri bahwa aset saya ini semua dari situ dia mulai bicara jujur. Nah kemudian kalau nanti dia melaksanakan umpamanya tindak kriminal dan belakangan ketahuan ketika itu dia isi sendiri walaupun itu dia tanda tangan ya dengan tanda Hmm. tangan itu mau istrinya isi yang isi karyawan atau siapapun itu sudah pernyataan dia gitu tapi maksud saya kita pingin apa namanya kognitifnya itu ada di penyelenggara negara gitu umpamanya presidennya ngisi sendiri aja gitu supaya dia bayangkan bagaimana dia konflik of interest dengan anaknya umpamanya dengan BUMN dan seterusnya karena gini LHKPN ini sangat erat dengan konflik of interest itu yang nggak banyak dipahami orang Maksudnya gimana tuh? ya pintu masuknya ya LHKPN ini sebenarnya kan salah satu pintu untuk mengidentifikasi konflik of interest di Indonesia ini kan sangat tinggi Hmm. ya kan sampai kita nggak paham bahwa sebenarnya gitu lebih favoritism terhadap seseorang sehingga muncul apa namanya perizinan yang tidak baik terus kemudian pengadaan barang lelang kemudian terjadi favoritism
mendukung kelompok tadi. Kalau di pajak tadi kan kita itu persoalannya antara taxpayer dengan tax officer, ya kan? Yang isu besarnya adalah kembali lagi menurut saya sebenarnya kenapa itu terjadi seperti yang sekarang ini, karena memang selalu petugas pajak selama ini itu bekerja berdasarkan target. Jadi, oh besok APBN kita 10.000, kita mau 2.000. Saya perlu kamu tiap kepala pajak di provinsi untuk sumut sekian, untuk ini sekian. Mereka mengejar target itu dan target itu bisa dikejar sama mereka. Bahkan bisa lebih sebenarnya. Jadi atas dasar target itulah muncul isu-isu transaksional, isu-isu korupsi, isu-isu kepentingan, untuknya naik pangkat, golongan, pimpinan melihat, oh iya si A ini ngejar targetnya. Bisa terjadi sama yang kejadian ini juga begitu. Dia selalu targetnya terpenuhi sehingga mengelabui mata pimpinan gitu loh. Ya kan? Jadi model cara kita narik pajak ini juga udah sangat-sangat rapuh, rentan, yang menurut saya itu harus diubah dari awal. Kalau nggak ini akan kejadian terus. Makanya saya bilang ini gunung es bener sebenarnya. Gitu, Mas. Ya. Oke, ini kan dia ini pejabat eselon 3 ya, Bang Saud ya kan. Dan eselon 3 ini kan kepala bagian gitu ya. Sebenarnya itu rendahan, tapi kok bayangkan ya orang dengan eselon 3 saja itu hartanya bisa gila-gilaan semacam itu ya. Bagaimana kita Mas Ersu udah lupa sama Gayus. Oh ya, Gayus ya, itu malah anak itu entry level dia ya Mas ya. Iya, makanya saya bilang memang itu yang saya bilang tadi itu karena berdasarkan target tadi si pimpinan matanya terkelabu. Oh iya itu si A berhasil kita dipintakan presiden untuk dari pajak tahun depan tuh 2.000 triliun. Tahun ini kita bisa kejar sampai 2.100 umpamanya setengah adanya gitu kan. Ya mereka udah cukup. Nah, di balik itu terjadi banyak transaksi-transaksi itu gitu kan. Kan itu dia tahu sebenarnya, oh saya di Jakarta Timur, gue tahu tuh perusahaan Onono ini gini sekian, ini asetnya sekian. Dia pasti udah tahu lah berapa sebenarnya kamu harus memberi, apakah itu dari self assessment-nya atau assessment lewat petugas konsultan ataupun umpamanya by si petugas sendiri gitu, selain konsultan dan yang bersangkutan. Jadi situ sebenarnya mereka sudah tahu sebenarnya kan. Itu yang saya maksud saya. Sehingga nggak heran orang di lapangan sangat rendah itu pun bisa melakukan sesuatu karena target bos saya 3 triliun, dapat 3,5 malah saya bagian mas seterusnya. Ini harus dibenahin dulu mas. Nah kelihatannya Ibu Sri Mulyani paham itu, tapi dia nggak mau keluar dari mainstream yang normatif itu. Selama itu masih dilakukan, kita nggak akan bisa. Ini akan ada aja seperti ini. Walaupun instrumen LHKPN-nya kita lakukan dengan baik ya. Tapi tetap aja ada berdarah-darah di lapangan. Katakanlah ya, instrumen LHKPN-nya seperti yang saya bilang tadi itu. Si A baru dinaikin jadi Kasubdit. Kemudian ini dia kemarin mobil 1, kok tahun ini 2. 2 dicek, benar gajinya dari mana. Oke, dari ini. Lihat jenis mobilnya, tahun berapa, CC-nya berapa, itu kan bisa ketahuan semua. Iya kan? Gampang itu hitung-hitungan sederhana kok. Itu yang saya katakan nggak sulit sebenarnya kalau kita mau pakai instrumen LHKPN ini untuk bikin orang tobat itu bisa sebenarnya. Tapi pertanyaan saya kan begini, petugas di bawah direktur LHKPN di KPK kan jumlahnya terbatas. Sementara yang masuk ini kan LHKPN banyak banget. Ini berapa ribu rata-rata setiap tahunnya itu yang masuk? Jumlah pegawai eselon 1 berapa itu? Mas eselon 1 aja berapa? Kepala daerah aja berapa itu? Ya, makanya itu. Kita ambil aja provinsi udah berapa gubernur. Jadi kita paham memang mereka nggak kelabakan bener gitu. Kadang-kadang saya kasihan juga kemarin. Tapi menurut saya gini loh, ambil aja di sampling berapa 10, 3 tahun ini kepala daerah ambil itu pasti tobat mas. Oke. Iya kan? Itu yang kalau menurut Pak minjem istilah Pak Yunus Husin itu shaming and naming itu gitu loh. Iya kan? Pak Yunus kan tadi pagi saya ketemu beliau bersamaan. Shaming and naming itu yang kita juga penting gitu. Jadi nggak ada satu cara yang formal. Makanya kalau saya mau ini Mas ya, membangun integritas ini ada gambar ini ya. Nah, kalau mau lihat sistem integritas nasional ini kan kelihatan ini di sini Mas. Kalau kita mau bicara integritas nasional dalam pengertian anti korupsi ya kan? Ini kan KPK ini cuma sendirian, kita baru di sini. Ini KPK ini sendiri di sini. Ada media di sini, terus kemudian ada partai politik, nah dan lain-lain. Di banyak-banyak negara
model ini kan kita adopsi juga dari luar negeri, dari bahwa sebenarnya Anda kalau mau bicara LHKPN, Anda bicara anti korupsi, Anda harus bicara yang disebutnya integritas sistem nasional secara nasionalnya seperti apa gitu. Jadi kalau national integrity system Anda tidak jalan, ya Anda hanya mengharapin KPK pada bagian lain, unit-unit lain tidak bekerja. Sehingga kalau kita mau melihat bagaimana melaksanakan apa kementerian dan lembaga ini, kemudian civil society juga bersama-sama bisa membangun termasuk laporan-laporan ya, yang menurut saya ini nggak bisa berfungsi dengan baik karena memang filosofi ini kita nggak pernah pahami gitu loh. Kita nggak apa namanya kita melihat itu ya itu mah urusan yang KPK gitu, bukan urusan saya gitu. Jadi ini sulit kalau masih kayak begitu cara berpikirnya. Jadi nggak secara nasional bicara membangun integritas nasional yang sama-sama mempunyai pandangan, tidak hanya menyerahkan itu sekian ribu pegawai itu ke KPK. Kalau di beberapa negara memang ada unit LHKPN lokalnya dia. Ya dalam hal ini ada pengawas internal, Inspektorat ada lah kalau di kita ya harusnya ya itu ya. tapi kan kita tahu inspektoratnya sebenarnya inspektorat suruh duduk di kantin aja tahu kan siapa-siapa yang main-main kan? Ya enggak? Ya, ya, ya. Duduk di kantin tuh tahu siapa yang main-main tuh, siapa ketemu siapa hari ini, kemana dia makan siang. Tapi kan itu nggak berfungsi, semuanya diserahkan ke KPK. Pada bagian lain kita percaya sistem integritas sistem nasional integritas sistemnya itu semua kita gitu. Jadi ya KPK ya terima siapa suruh kerja di KPK. Saya selalu ngomong gitu aja. Ya kamu digebukin aja kalau kamu kerjanya lambat. Makanya sebelum mereka gebukin gua marah-marahin dulu lo kan gitu. Oke, tapi dengan situasi yang seperti sekarang, bisa nggak sih sebenarnya kita itu bebas dari korupsi itu? Kita kan kemarin kalau nggak salah diskusi tune at the top ya Mas. Suara Oke, dari atasnya ini kayak oke. gimana gitu. Ah, Iya kalau tune at the topnya Ibu Surya Mulyani kan sorry itu saya kan tune at the topnya kayak gitu juga. Terus tune at the topnya kepala negara juga gitu. Kamu jangan mewah-mewah ya. Berarti kalau nyembuhin boleh ya Pak? Kan gitu orang bilangnya gitu kan. ya, 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 ya. Ya, jadi salah di dalam memberikan filosofi berpikir mengatasi perilaku greedy ini. Kan bicaranya ini kan bicara keadilan dan seterusnya, kesempatan, kesamaan, equality before the law, terus kemudian kesetaraan kalau istilah Pak Anies itu ya, ngomongnya kesetaraan gitu. Jadi maksud saya gini loh, bisa saja Mas, tapi memang diperlukan national leadership yang berubah stylenya dari yang ada sekarang. Sederhananya ini presiden harus dicari presiden yang memang komitmen dengan korupsi gitu ya, baru bisa kita diberantas korupsinya ya gitu ya. Ya dan zero toleran. Jadi Gitu makanya saya ya. bilang juga kalau kita sepakat dukung presiden, kita jangan ikut-ikut korupsi, jangan ikut-ikut permisif, kasihan juga presidennya gitu ya. Oh ya, jadi zero toleran gitu menjaganya itu ya jangan ada toleransi terhadap sekecil apapun penyimpangan. Nah kalau itu bisa terjadi ya walaupun sekarang kalau kita ambil apa yang dilakukan Anwar lah belakangan ini kan sudah mulai Ibrahim di Malaysia maksudnya ya. menginspirasi ya. Hmm. Ya, dia kan mulai menginspirasi. Terus kalau kita bicara juga bagaimana Singapura memulainya gitu ya, bisa menginspirasi. Nah, kalau Singapura kan Lee Kuan Yew memulai dari temannya paling dekat yang diembat sama dia kan. Itu banyak tulisan yang bisa kita lihat itu. Itu bukti aktual banget itu. Jadi dari situ baru bikin tobat sama yang lain. Wah, udah weh, ini gila. Cek Sunda nama balat namanya disikat, aing kumaha ya gitu kan. Jadi kita harus benar-benar bisa apa namanya ya maksud saya egalitarian gitu ya. Kalau dalam bahasa Singapura itu kan katanya mereka memakai 3 itu MPH ya, meritokrasi, terus ini kemudian apa namanya itu apa namanya apa namanya termasuk permisif gitu ya, tapi sebenarnya bukan permisif, diartikan bahwa dia permeable gitu. Permeable baru kemudian bicara apa namanya honesty gitu kan, 3 hal itu aja gitu loh. Jadi kalau itu dilakukan ya kita nggak honesty ya itu jadi sebel, nggak jujur gitu loh. Jadi kita hanya meminta orang lain jujur, kita sendiri nggak jujur dengan sejumlah kebohongan-kebohongan. Jadi agak susah Mas kalau pertanyaan Mas tadi. Ya, saya pikir ya kita harus memulai mencari track record
Presiden yang calon risiko korupsinya paling rendah dari calon yang ada sekarang ini siapa kira-kira gitu. Hmm. Jadi dimulainya dari situ ya. Kalau untuk di Indonesia itu menurut Bang Saud harus dimulai dari yang paling atasnya, harus presiden yang harus yang Iya, track karena kita record-nya. belajar, Mas. Ya. Iya, karena kita belajar dari negara lain begitu kok. Karena Hmm. dan teori manapun kalau kita bicara akuntansi bisa check and balance itu kan selalu istilahnya tone at the top. Suara dari atasnya itu kayak apa gitu. Hmm. Hmm. Once you permissive, yang di bawah permissive-nya double gitu ya kan. Hmm. Hmm. Jadi makanya sekali lagi kalau memang kita mau mau memulainya itu nanti ke depan dengan asumsi sekarang ini di sisa waktu ini sudah nggak ada style yang berubah ya, agak Hmm. sulit gitu. Ya, Karena ya. kelihatan dari sisi anggaran aja udah nggak prioritas nih. Nggak tahu nih yang mana yang prioritas sekarang nih, Ya, ya kan? ya, ya. Ini contoh Sehingga banget kan kemudian kayak kan, seperti yang terjadi di pajak ini kan, Bang Raja. Bagaimana seorang dirjen pajak menyatakan bahwa dia mengecam perilaku pamer kekayaan yang dilakukan oleh Rafael gitu. Tapi belakangan dia ketahuan sendiri juga dia juga suka pakai motor gede dan kemudian dia dihajar balik oleh Bu Sri Mulyani. Dan kan orang jadi bingung nih sebenarnya dari mana ini kok seperti lingkaran setan. Kemudian orang juga bilang, loh, Bu Sri Mulyani masa iya sih baru tahu sekarang gitu. iya kan akhirnya gini, kita jadi biasanya kan viral dulu baru bertindak kan gitu akhirnya. Iya, iya. Hmm. Ya, jadi ya udah bener lah pilar yang tadi salah satu pilarnya itu ya sosial itu ya media dan seterusnya. Emang itu harus kita kencengin paling-paling di situ, Mas. Ya, tapi jangan lupa pilar media kan cuma satu dari pilar yang banyak tadi itu loh, Mas. Betul. Iya Hmm. kan? Medianya Hmm. kuat, yang lain ini keropos ya keropos aja gitu kan. Mesti semuanya pilar itu kuat gitu loh sehingga kemudian baru terbentuklah yang namanya National Integrity System itu gitu kan. Dan ini yang dilakukan negara tetangga kita walaupun mereka dengan kata kunci yang nggak banyak-banyak ya diantaranya ada meritokrasi, keseimbangan, kemudian kejujuran. Hanya tiga kata itu kalau ditanya Lee Kuan Yew itu selalu ngomong kayak gitu dia, nggak terlalu supaya nggak pusing gitu loh. Bagaimana yang bangun negara gitu. Jadi sekali Oke, lagi dan ya dari pengalaman negara-negara lain itu dengan melihat situasi di Indonesia ini perlu berapa lama kita bisa melakukan seperti itu? kalau lihat dari ini Mas ya, kalau lihat dari bagaimana Singapura dengan infrastruktur yang kocar-kacir dulu dia baru merdeka itu, bayangin Mas, aku kebetulan saya kan hidup di sana 3,5 tahun ya. Ya, ya, ya. Dulu itu Mas, kalau ada polisi nih, saya pernah cerita Mas Hersu kalau nggak salah ya, ini ada polisi nih, ini polisi di depan nih, ya. Terus kemudian ada masyarakat sipil naik sepeda nih. Terus kemudian nikung gini, itu bisa ditabokin tuh sama polisi di sana dulu waktu itu. Ya, Begitu oke. abuse-nya gitu. Lo Ya, ya. bayangin, di kita kayaknya nggak nyampe kayak gitu deh gitu ya. Ya, ya, ya. Jadi Abuse-nya itu parah kayak Singapura tuh begitu. ya. Hmm. Parah Hmm. banget Mas, parah banget itu yang namanya narkoba, terus kehidupan kerukunan umat beragama, semua amburadul banget itu. Hmm. Tapi integritas sistemnya itu dibangun. Polisinya, pegawai negerinya, pengusahanya, ya kan? Makanya kan Singapura kan pemberantas korupsinya ikut CPIB itu ikut memberantas swasta dan pegawai pemerintah. Kalau KPK kita kan enggak, sasarannya kan penyelenggara negara. Ya kan? Semuanya ikut jadi satu bagian untuk membangun integritas nasional. Yang paling bawahnya itu adalah memang politik, ekonomi, ya kan? Makanya dibangun rumah, digusur-gusur orang semua, ganti ruginya disamain, kemudian bangun flat. Setelah dibangun flat, kemudian anak-anak itu sering berantem di rumah, sering mukul-mukulin adiknya, karena bangunnya di flat terus, nggak ada tempat main. Lee Kuan Yew mikir lagi, oh ya kalau gitu kita harus bangun taman, kumpul lagi uang, bangun taman, tempat anak bermain. Itu kan kita proses-proses yang sustainable membangun integritas itu kan kita nggak ada, Mas. Sepeda untuk jalur sepeda itu. Udah hancur amburadul kayak begitu. Jadi sustainable itu nggak ada dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan lain. Ini yang menurut saya itu tercermin juga di dalam cara kita memberantas korupsi, ya kan? Ya itulah yang saya bilang selalu tercermin juga di dalam undang-undang KPK itu. Hanya karena kita disebutnya abuse. Padahal dari 8.000 surat itu kita baru setahun itu paling OTT cuma 30, cuma 20, ya masih banyak lagi yang belum kita lakukan penindakan sebenarnya kan kita nggak adil kayak gitu. Ya kira-kira Hmm. gitu Mas. Ya, jadi artinya sebenarnya kita tidak separah dengan Singapura di masa lalu. Jadi artinya sebenarnya kita juga punya harapan bisa melakukan itu ya. Oh iya Mas, itu saya yakin bener lah. Tapi memang
dia zero toleran itu yang kita nggak bisa, Mas. Kita kadang-kadang udah masuk temen gitu ya, padahal dia Hmm. ngajuin barang, pemain pengadaan barang, barangnya jelek. Kayaknya teman saya kuliah dulu, terus kasihan lu, kasihan dong tuh, masih jadi itu proyek tuh, rintahin sama anak buahnya. Padahal barangnya takap barang kayak gimana gitu, dibandingkan barang orang lain yang lebih terbaru, kemudian lebih kompetitif, lebih apa namanya, lebih efisien gitu ya. Dari sisi pengadaan barang itu aja kita sekarang selalu favoritism, sehingga kemudian zero tolerannya nggak ada sama sekali. Karena terus kemudian bukan nggak ada sistemnya sudah ada yang namanya sistem online, tapi sistem online juga sering dimainkan gitu. Jadi kalau Mas Yesus bilang kita punya potensi, saya pikir ya kita memerlukan satu contoh lah Mas. Ini memang nggak, kita krisis contoh sebenarnya, kalau saya bilang sih. Ya Dan, krisis dan, contoh negeri kita. dan itu harus dimulai dari presidennya, ya, Bang Saud ya. Oh ya, ya kita berharap banyak lah, tapi kita lihat dari calon yang sekarang ini yang benar-benar komit, kalau kita analisis track recordnya yang benar-benar punya potensi untuk seperti yang kita harapkan, sehingga dia menjadi benar-benar menjadi orang yang dipercaya. Ini kan persoalan low trust society ya Mas, kayak Ya, buku ya, yang ya. bilang ya. Hmm. Kita ini sangat rendah, mau pemimpin udah begitu salah, ngomong apa aja udah diketawain aja gitu. Sehingga Hmm. makanya dia nggak boleh kecebur, nggak boleh salah, ya kan, nggak boleh melakukan suatu penyimpangan kecil pun, atau favoritism, atau konflik of interest terhadap kelompoknya. Sejumlah menteri dikasih jabatan sampai 27, yang lain nggak, padahal yang lain gimana gitu. Favoritism itu kan konflik of interest yang menurut OECD itu yang paling berbahaya sebenarnya, konflik of interest itu. Kadang-kadang itu nggak pidana, tapi sebenarnya itu mother of corruption kan, conflict of interest itu. Jadi itu yang menurut saya kita harus jaga ke depan ini bagi teman-teman yang masih mau, karena tadi kita sebutkan juga dalam tema tadi CSO itu, kita sebagian dari CSO, ya kita harus bertanggung jawab lah menjaga ini semua, sehingga kemudian kita bisa mencapai indeks persepsi korupsi kita. Jadi ya targetnya kalau bisa ya minimal kayak Amerika 70, presidennya Hmm. nakal-nakal dikit tapi hukum tetap jalan. Jangan kayak Singapura 80 ya. Ke Amerika kan 70 tuh. Ya, 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 Presidennya ya. juga suka Ya, presiden juga tipu-tipu, nyuruh orang nyerbu gedung putih padahal ya, ya kan, ya, Trump ya, kemarin kan. Tapi ya, maksud ya. saya gini loh. Ada stagingnya gitu loh, Mas. Ya, ya, ada. Ini kan Pokoknya kita enggak, Mas. naik lah ya. Kalau sekarang malah turun ya. Ya, ini kan turun. Kita kan tadinya naik sini sampai Februari sampai 2019, baru kemudian anjlok ke ini. Nah, kalau bisa naik, turun, naik lagi gitu. Tapi ini jatuh ke bawah, walaupun orang debat ya udahlah, itu yang nilai kan orang asing, Pak Saud, udah biarin aja kita bidang ini. Nggak bisa begitu, orang asing itu bukan orang gelo semua, orang teori juga. Kenapa keluar angka 34 itu? Jadi bukan kita mau mendewa-dewakan orang asing gitu, nggak juga. Ya. Ya, Oke, jadi poinnya adalah sebenarnya kita pasti punya harapan dan kita bisa melakukan itu ya kalau kita mau. Itu ya sebenarnya ya. ya, ya, saya pikir iya. Dan tapi memang apa namanya, kalau kalau kita bicara motif ya, nah ya saya selalu beberapa diskusi kita kan kemarin bilang, dalam hidup Anda itu Anda menciptakan nilai apa? What the value that you want to create for your life gitu loh. Anda mau menciptakan apa dalam hidup Anda? Dalam kepemimpinan Anda itu Anda mau menciptakan apa? Apakah value memajukan keluarga, memajukan kelompok, memajukan parpol sendiri, atau secara keseluruhan memajukan Indonesia yang Ya. sejahtera, yang sejahtera, yang seperti yang diminta oleh Undang-Undang 45. Jadi sekali lagi sebenarnya bagaimana sebenarnya kalau kita memang mau, kalau memang mau kita kembali ke LHKPN ini, Mm-mm. salah satu diantaranya kan kalau memang kita mau integriti, kalau kita mau meritokrasi gitu ya, kalau bahasanya Singapura gitu kan, Mm. ya harus disamakan semuanya, ya kan, berlaku buat semua dong, dan semuanya harus memenuhi standar-standar itu. Oleh sebab itu kalau memang kita mau mendalaminya, ya semua yang dilaporkan itu harus diklarifikasi, Hmm. ya kan, diklarifikasi sambil anak-anak mencari lagi kemungkinan-kemungkinan barang disembunyikan. Ketika disembunyikan itu banyak cara lah, bisa kok, ya kan. Apalagi kalau kita mau bekerja sama dengan umpamanya unit internal LKHPN-nya mereka, kan di setiap instansi harapannya harus ada. Kalau nggak ada juga itu harus didorong untuk itu supaya mereka jadi mata dan telinganya KPK gitu ya, mata Ya. dan telinganya pemerintah, sehingga kemudian mereka akan muncul orang-orang yang berintegritas secara keseluruhan, tidak hanya dibatasi oleh orang-orang tertentu. Kira-kira gitu, Mas.
Ya, tapi kan gini, satu contoh, kita nggak mungkin mau seluruh aparatur sipil negara ini kita, kalau disuruh memilih gitu, mungkin ini bagian dari strategi gitu, di mana harus memulainya dulu pemberantasan korupsi ini dilakukan. Orang banyak mengusulkan dimulai di lingkungan aparat penegak hukumnya. Apakah Bang Saud sepakat soal ini? Ya memang kalau kita belajar dari beberapa negara ya, Mm-mm. bisa jadi kalau memang kelemahannya di penegak hukumnya gitu. Mm-mm. Tetapi jangan lupa kalau dalam bahasanya Singapura, lagi-lagi Anda di situ nggak ini dong, nggak meritokrasi dong di situ. Jadi kenapa Anda mesti sasar-sasar gitu? Ya semuanya secara bersamaan. Iya betul bahwa belajar dari Hong Kong mereka Ya, prioritas Hongkong. dulu kan, ya kan? Mm. Tetapi kemudian kalau kita belajar hanya di situ saja, eh, kan tadi sudah disepakati bahwa kalau kita membangun sistem integritas nasional itu pilarnya banyak gitu loh. Oh Mm. pilarnya ini kuat ya, terus polisinya jujur, benar, baik, gajinya baik, ketemulah polisi-polisi yang kayak KPK gitu ya, kayak Mm. Nopel semua lah gitu umpamanya. Mm. Kalau Mm. di pertanian ngawur, di perhubungan ngawur, di perdagangan ngawur, tetap nggak akan ketemu. Karena sistem Mm. integritas itu pilarnya itu semua Mm. kekuatan sosial politik yang bawah pondasinya itu adalah ya kembali lagi ekonomi, sosial dan seterusnya dan budaya dan seterusnya. Ya kan? Kan itu yang harus diperbaiki di bawah pilar tadi itu Mas gitu. Ya, Itu yang ya, maksud ya. saya diperlukan apa namanya ya? Ini ibaratnya kayak ini Mas. Kalau pernah apa istilah itu apa tuh saya pernah eh, bicara bagaimana kalau seseorang pemimpin cerita tentang seorang pematung itu loh Mm. yang jatuh cinta sama patungnya karena Oh, saking ya. saking Mm. ya kan Ya. Mm. Pygmalion ya kan Ya, ya. Pygmalion efek itu loh yang seorang Mm. patungnya cakep banget di patung Dan dia kemudian jatuh kemudian cinta dia dengan patungnya itu sendiri, itu ya. patung itu hidup gitu loh. Mm. Kita kan sekarang ini coba deh pemimpin yang benar-benar mencintai pekerjaannya. Coba indikator mencintai pekerjaan apa juga? Ya tentunya dia menata pekerjaan di hari per hari, menjaga pegawai berintegritas, memberikan reward, memberikan punish. Itu yang mencintai ibarat pematung tadi itu kurang bibirnya ditipisin lagi dan seterusnya. Yang menurut saya bagaimana pemimpin bisa mencintai pekerjaannya, yang ini yang menurut saya kurang karena kita selalu terpaku dengan ya itu tadi naik mobil CC gede nggak dilarang tapi kamu nggak boleh ngerampok baru beli itu gitu loh iya kan ya kan gitu kan Ya, ya. padahal pada bagian lain orang bicara harus yang hidup yang sederhana ada nilai-nilai seperti itu jadi nggak konsisten jadi saya kembali lagi pertanyaannya Mas kalau saya bilang mesti simultan tetapi kalau memang betul penegak hukum harus lebih prioritas dalam tempo singkat jangan terlalu lama karena ini udah terlalu lama Mas KPK berdiri tahun 2002 Mas LHKPN dimulai tahun 99 ini udah berapa tahun ini Ya, ya, ya. waduh gelo bener deh kita benar-benar udah berapa tahun kita ini Ya. nggak ada kemajuan gitu. Jadi kayak seperti hanya ngelaporin kan kemarin ada salah satu institusi ya, karena kita tanya, itu gimana ininya LHKPN yang di kantor kamu gitu. Saya top leadernya lah saya tanya. Oh enggak Pak Saud, dia kalau dia nggak lapor LHKPN nggak promosi, nggak ikut pendidikan, bla 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 bla. Mm. Iya, tapi udah habis itu aja dia laporin, tapi kan nggak pernah diklarifikasi. Mm. Ya, ya. Mencurian jalan terus, kemudian pelaku abuse jalan terus, promosinya dia jalan terus nggak ada rewardnya padahal dia ngambil-ngambil Ya. itu tadi Dan di luar institusi pajak ya dan institusi lain gitu ya, jadi dan maksud saya kalau belajar dari pajak, orang seperti Gayus yang jabatannya rendah, Gayus Tambunan, dan ini juga yang Rafael yang cuma eselon 3 juga bisa kaya raya, ngapain mesti naik pangkat tinggi-tinggi gitu ya. ya akhirnya begitu jadi dia ngelaporin juga asal-asal lapor-lapor aja gitu jadi makanya sekali lagi kalau memang kita mau ke detail-detail ini oke betul kita belajar ke tempat manapun tapi percaya deh pelajar ke mana tempat manapun itu pasti format PBB-nya National Integrity System. Anda harus melibatkan semua orang bersama-sama, tidak boleh sendirian. Terus Ya. kemudian Anda harus kalau bahasanya yang tadi itu Anda harus meritokrasi bahwa Anda harus promosi orang tidak hanya karena mengut pajak terlalu banyak gitu kan. Ya kalau umpamanya daerah Jakarta Selatan pasti gede, tapi kalau dia di Papua berapa dia mengut Ya, pajaknya? ya. Orang ini kan gitu. Nah itu yang saya bilang tadi meritokrasinya di mana gitu. Jadi Ya. jangan diatur dari sisi jumlah target yang harus diambil dalam kalau kita diskusi
pajak hari ini ya. Kita belum bicara yang lain lagi kalau umpamanya cukai ya kan. Kita belum bicara lagi umpamanya kalau PNBP gitu ya kan. Penerimaan negara bukan pajak dan seterusnya. Ini kan masih punya tools-tools tersendiri yang menurut saya detail-detailnya harus dibuat. Nah, di KPK di Deputi Pencegahan itu saya bisa paham. Makanya kemarin Pak Pahala, saya quote omongan Pak Pahala waktu Transparansi Internasional ngomong, dia untuk kembali ke 40 itu dia tidak akan bisa jamin kalau nggak harus melakukan ini. Itu jadi udah skeptik juga dia, Mas. Ya, Kira-kira gitu. oke. Ya. Baik. Tapi tentu saja kita harus selalu menyalakan lilin lah di tengah kegelapan seperti ini ya. Harus percaya itu ya, Bang Saud ya. Ya. Terima Dan kasih. saya terima kasih Ya. Mas Resu mau nanya-nanya gini, karena saya kemarin diskusi dengan beberapa orang, Pak, belakangan ini saya lihat ini saya rasakan ya, kalau bicara kita anti korupsi dianggapnya kayak musuh negara, ini negara bahaya nih Mas, saya bilang gitu. Itu saya alami sendiri. Oh gitu ya Pak Sud? Iya, ini bicara anti korupsi dianggapnya jadi kayak musuh negara, ini bahaya nih negara, gue bilang. Oke, baik. Terima kasih Bang Saud Situmorang. Horas. Oke, panas. Oke, demikian tadi perbincangan saya dengan Dr. Saud Situmorang. Beliau adalah Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Saya Aris Menarif. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.